semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Novita Anissa Sibuan dan saya Sarisa Bella. Yang mana di podcast kita kali ini kita bakal nemenin kalian nih sebagai host di episode kita kali ini. Nah, seru banget bisa ngobrol dan berbagi informasi dengan kalian semua nih. semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, untuk di episode kali ini kita bakal membahas isu-isu internasional yang lagi ramai dibicarakan, yaitu tentang Korea Utara yang belakangan ini disebut-sebut semakin agresif, bahwa dianggap mereka tuh siap untuk melakukan perang. Nah, hubungan Korea Utara sama Korea Selatan ini kan semakin panas nih ya. Amerika juga terus campur nih. Nah, lewat latihan militer dan sekarang juga Rusia juga mulai mendekat nih sama Korea Utara. Jadi pertanyaannya, sebenarnya Korea Utara ini beneran mau perang atau cuma mau nunjukin kekuatan mereka aja nih? Nah, dan kalau konfliknya makin besar, dampaknya bakal gimana sih buat kawasan Asia Timur? Jadi biar pembahasannya makin seru, hari ini kami akan ditemani juga nih oleh dua narasumber kita yang bakal ngobrol bareng dan juga bantu ngebahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Halo Kak Syarifah. Halo semuanya, kenalin nama saya Syarifah. Saya mahasiswa pendidikan geografi. Dan saya. Halo semuanya, aku Rosa. Aku juga dari jurusan pendidikan geografi. Nah, senang banget bisa hadir di sini karena topik ini sangat menarik. Nah, pas banget ya berarti buat nemenin pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke topik utamanya, yang mana kalau kita lihat Kak, di akhir-akhir ini berita Korea Utara itu kelihatannya makin agresif ya. Bahkan beberapa pengamat juga bilang mereka itu bersiap untuk perang. Bahkan sebenarnya tanda-tandanya juga seperti apa sih kalau menunjukkan negara Korea Utara itu siap perang? Bisa dijelaskan? Ya, kalau kita lihat dari perkembangan terbaru ya, ada beberapa tindakan Korea Utara sih yang bikin dunia internasional itu cukup khawatir dan cukup heboh. Salah satunya itu waktu Kim Jong Un itu menghancurkan monumen reunifikasi Korea itu pada awal tahun 2004 yang lalu sih. Nah, monumen ini kan sebenarnya penting banget karena ini dibangun sebagai simbol harapan persatuan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, yang bikin tindakan ini dianggap serius kan adalah karena monumen ini merupakan peninggalan dari ayah dan kakek dari Kim Jong Un itu sendiri, namanya itu Kim Jong Un II dan Kim Il Sung. Yang mana kita tahu dua pemimpin ini yang sangat dihormati tuh di Korea Utara, sampai bahkan ada patungnya yang besar kali itu di negaranya juga. Jadi ketika Kim Jong Un ini menghancurkan monumen reunifikasi Korea itu, banyak pihak yang melihat bahwa itu sebagai tanda kalau Korea Utara itu udah gak terlalu tertarik lagi sama perdamaian atau reunifikasi Korea. Wah, berarti ini bukan cuma penghancuran bangunan biasa ya Kak, tapi lebih ke simbol kalau hubungan dua Korea ini makin retak ya. Ya benar banget sih, bahkan Korea Utara kan juga merevisi nih konstitusi mereka dan secara resmi menyebutkan Korea Selatan ini bukan sebagai temannya lagi, tapi sebagai negara musuh utama loh, bukan sebagai negara musuh tapi sebagai negara musuh utama. Padahal sebelumnya kan Korea Selatan ini masih dianggap sama Korea Utara itu kayak sesama bangsa Korea lah, walaupun sistem politik mereka itu kan berbeda ya kan. Jadi perubahan ini nunjukin kalau taraf politik Korea Utara sekarang ini makin keras gitu. Iya, dan gak cuma itu aja, Korea Utara juga menunjukkan jalan raya dan kereta yang sebelumnya menghubungkan mereka dengan Korea Selatan. Padahal dua jalur ini dibuat sebagai simbol kerjasama ekonomi dan hubungan internasional antara dua negara. Jadi waktu jalurnya dihancurkan, banyak negara langsung melihat ini sebagai langkah yang sangat ekstrim. Oh, berarti simbol-simbol perdamaian itu satu persatu mulai dihilangkan dong ya? Iya, bahkan media resmi Korea, yaitu kita sebut itu KCNA. Nah, mereka bilang kalau tindakan itu dilakukan karena situasi keamanan yang dianggap semakin berbahaya dan bisa mengarah ke perang kapan saja. Mereka juga menuduh latihan militer Amerika
rudal terbaru mereka itu kayak apa ya, rudal balistik ya kan, bahkan beberapa rudalnya itu diklaim bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Nah itu banyak sih yang bikin banyak negara itu mulai waspada akibat rudal balistik yang mereka punya gitu, karena artinya kemampuan Korea Utara itu sekarang itu kan udah jauh berkembang dibandingkan beberapa tahun yang lalu seperti itu. Berarti ini ancamannya bukan ancaman biasa kali ya, Kak? Tapi ini kayak udah menunjukin kemampuan militernya juga sangat meningkat. Ya, Iya betul, bahkan menurut beberapa laporan internasional nih, Korea Utara sekarang fokus banget mengembangkan senjata nuklir. Udah jarak jauh sampai teknologi seperti mata. Makanya banyak negara menganggap situasi sekarang ini lebih serius dibandingkan yang sebelumnya. Oh, wow, padahal beberapa tahun lalu itu kan hubungan Korea Utara sama Amerika dan juga Korea Selatan itu kan udah sempat membaik gitu kan. Iya, kalau kita tahu kan pada tahun 2018 tuh ya kan, yang viral itu, kalau editornya nggak males nih tunjukin yang fotonya nanti di sini. Itu kan itu kan dunia internasional itu kan cukup optimis karena ada beberapa pertemuan bersejarah yang kita tahu. Terus yang ada salaman ini kan antara Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in waktu itu sempat masuk ke wilayah Korea Utara dan bertemu langsung dengan Kim Jong Un. Selain itu juga Donald Trump juga menjadi salah satunya Presiden Amerika pertama yang bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara. Oh, yang sempat viral itu kan? Iya, kemarin itu viral banget waktu. Kemarin sempat ya juga sih. Nah, jadi banyak orang juga berharap konflik ini bakal selesai ya kan? Tapi kayaknya gimana sih? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat kan dari pertemuan itu kan orang menganggap kayaknya udah mulai damai nih kan, udah mulai mau bersahabatan lagi. Tapi kan sebenarnya tujuan pertemuan itu sebenarnya itu bagus tujuannya. Korea Utara ingin sanksi ekonominya itu dicabut karena selama bertahun-tahun mereka itu terkena embargo internasional yang cukup berat yang mengakibatkannya negara mereka itu yang nggak bisa ekspor impor ke negara-negara lain gitu. Sedangkan Amerika ingin Korea Utara itu menghentikan program nuklirnya, biar macam gini, Amerika itu ingin menghentikan program nuklirnya biar kalau Korea Utara ini menghentikan program nuklirnya, biar Amerika mengizinkan untuk Korea Utara ini mengekspor atau mengimpor barang mereka. Tapi dengan satu syarat, Korea Utara harus menghentikan program nuklir yang mereka punya. Iya, masalahnya kan kedua negara ini punya kepentingan yang berbeda. Nah, Amerika itu ingin Korea Utara segera melakukan penghentian seluruh program nuklir. Tapi di sisi lain kan Korea Utara merasa senjata nuklir ini adalah pertahanan utama mereka. Jadi itu sih yang membuat Mulai panas ya, Iya, mulai panas di panas. sini, mulai panas. Oh, jadi mereka takut ya Kak, malah posisi mereka itu malah jadi melemah karena nuklir itu bakal dilepas gitu. Iya, Korea Utara melihat nuklir sebagai jaminan keamanan negara mereka. Mereka belajar dari beberapa negara lain yang justru melemah setelah kehilangan kekuatan militernya. Iya, benar sekali. Sebenarnya kan hubungan Korea Utara dan Amerika ini kan dari dulu tuh memang nggak pernah stabil ya, naik turun selalu. Kadang sempat membaik, tapi habis itu kan tegang lagi karena kan dua negara ini punya pandangan yang berbeda banget soal keamanan dan politik internasional mereka seperti itu. Oh, berarti emang bener-bener susah ya untuk damai. Ya, apalagi Korea Utara kan merasa Amerika itu terlalu sering ikut campur loh. Amerika ini kan ada negara masalah sedikit ikut campur, kayak kali ikut campur dalam urusan apalagi dalam urusan kawasan Asia Timur gitu. Amerika paling cepat gitu urusan kawasan Asia Timur. Jadi rasa curiga mereka ke Amerika itu besar kali sih sejak lama ini, bukan baru-baru ini. Ya, bahkan beberapa analis internasional juga menilai pemerintah Donald Trump terlalu fokus pada kepentingan politik Amerika. Ada laporan dari media Jepang juga, Asahi Shimbun, yang menyebutkan pihak gedung Putin sempat meminta Jepang mengusulkan Donald Trump sebagai penerima Nobel utamanya. Jadi muncul anggapan kalau upaya utamanya itu juga punya kepentingan politik pribadi ya. Oh, itu makanya ya hubungan mereka akhirnya itu malah makin renggang gitu. Iya, setelah pertemuan itu gagal, hubungan Korea Utara
nggak disorot sama media. Tapi kan kadang mereka ini sebenarnya latihan militer ini hampir setiap tahun gitu. Latihan ini melibatkan kapal perang, kemudian jet tempur, sampai simulasi menghadapi ancaman nuklir juga mereka latihan di militer tersebut. Terus Kak, kenapa Korea Utara itu marah banget soal kebesaran Amerika? Jelas marah ya, karena kan Korea Utara ini menganggap bahwasannya latihan itu bukan sekedar latihan biasa kan gitu, karena mereka menganggap ini sebagai simulasi invasi atau persiapan penyerangan Korea Utara gitu. Apalagi kan kayak kita tahu kan beberapa latihan Amerika sama Korea Selatan kan itu dilakukan di dekat wilayah yang masih diperebutkan antara Korsel dan Korut, yaitu wilayah Northern Line ya, Northern Limit Line ya. Jadi Kak, Northern Limit Line itu sebenarnya apa? Oh, itu garis batas laut antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, masalahnya Korea Utara nggak pernah sepenuhnya mengakui batas tersebut. Jadi, ketika Amerika dan Korea Selatan latihan militer di sana, Korea Utara merasa kalau wilayahnya itu sedang diancam. Jadi itulah yang membuat Korea Utara itu jadi Marah banget dan merasa diancam seperti itulah. Berarti dari sudut pandang Korea Utara nih, mereka ini merasa diprovokasi itu ya kan? Iya betul, makanya pemerintah Korea Utara sering memakai alasan pertahanan diri untuk menggunakan peningkatan program nuklir dan rudal mereka. Benar sekali gitu. Dan sebenarnya kan latihan Amerika dan Korea Selatan ini kan skalanya bukan kecil ya, skalanya itu besar banget gitu. Kadang melibatkan ribuan tentara yang Amerika dan Korea Selatan itu punya, bahkan sampai kapal induk, kemudian sampai pesawat pengebom strategis juga mereka kerahkan di latihan militer ini. Makanya Korea Utara itu menganggap bahwasannya ini bukan latihan biasa, ini kayak ngancam dan buat jadi serius buat keamanan negara mereka gitu. Oh, jadi itu ya sebabnya Korea Utara itu kayak langsung bereaksi terus tiap ada latihan militer. Iya, karena yang kita tahu kan juga mereka punya sudut pandang yang berbeda ya kan. Jadi latihan itu juga bisa dianggap sebagai bentuk tekanan politik dan militer mereka juga gitu. Nah, sekarang kita bahas nih, kan tadi kita udah bahas tentang kenapa sih mereka ini ada damai. Nah, jadi sekarang kita bahas hubungan Korea Utara dengan Rusia yang belakangan ini makin dekat guys. Kalau something gitu. Nah iya, kalau tentang hubungan Korea Utara dan Rusia itu, ini memang hubungan Kim Jong Un dan Putin sekarang memang semakin erat. Bahkan Putin pernah memberikan hadiah mobil mewah kepada Kim Jong Un sebagai simbol hubungan baik antara dua negara. Nanti di sini Korea ya. Kalau ya, katanya kan Korea Utara ini juga membantu Rusia dalam perang Ukraina. Iya, dugaannya kayak gitu. Nah, berdasarkan laporan Citra Satelit dan beberapa lembaga internasional nih, terlihat adanya pengiriman kargo dari Korea Utara ke Rusia itu menggunakan jalur kereta api. Banyak analisis yang menduga bahwa kargo itu berisi amunisi dan persenjataan untuk membantu Rusia dalam perang Ukraina ini. Wah, berarti kayaknya nih ya hubungan mereka ini bukan kayak cuma sekedar hubungan biasa, lebih kayak ke hubungan diplomatik atau apa ya? Iya benar sekali, bahkan Amerika juga ini sering menuduh Korea Utara ya kalau mengirim tentara, salah satunya tujuannya itu mengirim tentara yang ke Rusia gitu. Walaupun keduanya itu sebenarnya dibantah oleh pihak Korea Utara dan Rusia itu sendiri gitu. Karena kalau udah kita tahu udah Amerika yang ngomong ke pabrik, apalagi Donald Trump gitu kan, berarti kan udah jadi perhatian dunia gitu. Seperti itu. Jadi Kak, kalau misalkan itu benar, apa keuntungan bagi Korea Utara? Kalau berita tuduhan Amerika itu benar, gitu. Sebenarnya keuntungannya cukup besar ya, karena Korea Utara itu bisa ngedapeti bantuan dari sisi ekonomi, kemudian minyak, bahan mentah, sampai mungkin bisa dukungan teknologi militer sih dari Rusia. Bahkan keberhasilan Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata yang baru juga diduga mendapatkan bantuan teknologi dari Rusia itu sendiri. Seperti itu.
dari Korea Utara dan Korea Selatan aja ya, tapi juga negara-negara lain kayak Asia Timur. Nah, jadi itu seberapa besar sih pengaruh konflik ini buat kawasan Asia Timur seperti yang tahu ini? Kalau ngomongin dampaknya ya, itu sebenarnya besar banget ya kan, apalagi karena kan yang kita tahu nih kawasan Asia Timur kan termasuk pusat ekonomi dunia juga gitu, karena negara di kawasan Asia Timur kan ada Jepang, Korea Selatan, Cina yang bahkan punya pengaruh besar gitu dalam perdagangan dan teknologi global gitu. Jadi pengaruhnya ya besar banget lah buat kawasan Asia Timur gitu. Nah, berarti dampaknya ini bukan cuma soal militer ya kan, tapi juga ada dampak ekonominya. Benar-benar, apalagi yang kita tahu nih kan, Korea Selatan sendiri kan termasuk salah satu negara eksportir teknologi terbesar di dunia gitu. Banyak perusahaan besar seperti Samsung juga kan produk mereka sendiri, Hyundai juga produk berasal dari mereka sendiri. Kalau sewaktu-waktu konflik Korea Selatan dan Korea Utara ini terjadi gitu, rantai perdagangan global dan industri teknologi dunia di kawasan Asia Timur ini bisa sangat terganggu gitu. Dan bukan cuma hanya itu nih, dampaknya juga bisa dirasain sampai ke masyarakat biasa loh. Misalnya kalau situasi makin panas nih, barang elektronik atau perdagangan internasional bisa ikut terganggu karena Asia Timur itu kan pusat industri dunia. Jadi bakalan Efeknya besar, efeknya besar. Oh, jadi efeknya ini bukan hanya sampai ke ekonomi global aja nanti, melainkan juga ekonomi dunia gitu. iya, apalagi Korea Selatan dan Jepang kan punya peran besar dalam industri teknologi, otomotif dan perdagangan dunia. Jadi kalau kawasan Asia Timur nggak stabil, negara lain juga bisa ikut terdampak. Selain nambahin juga nih, selain ekonomi, dampak keamanan juga itu besar banget gitu. Bahkan Jepang mulai meningkatkan anggaran militer mereka gitu karena merasa terancam oleh rudal yang dimiliki sama Korea Utara ini tadi. Beberapa kali kan rudal Korea Utara juga dilaporkan melintas di atas wilayah Jepang ya Pak Ros. Karena sebelum jatuh ke laut itu bikin pemerintah Jepang sampai mengaktifkan sistem peringatan darurat nasional gitu. Wah, berarti masyarakat Jepang nih juga ikut cemas nih. Iya benar. Bahkan selain Jepang, Cina juga ada di posisi yang sangat sulit kan. Karena satu sisi Cina itu kan sekutu sama Korea Utara gitu kan. Tapi di sisi lain mereka juga nggak ingin ini perang terjadi gitu karena bisa ngeganggu stabilitas ekonomi Asia Timur, karena kita tahu Cina juga kan ekonominya paling besar di Asia kan. Terus kalau konflik besar sampai terjadi nih, China juga bisa menghadapi gelombang pengungsian di Korea Utara. Jadi dampaknya memang luas banget dan bukan cuma soal dua negara Korea aja. Ya itu bukan masalah di dua negara, tapi di kawasan Asia Timur. Ya kawasan Asia Timur itu juga bakal terkena dampaknya dari kalau memang benar-benar Korea Utara sama Korea Selatan ini terjadi ya. Jadi itu sih. Oh wow, dari pembahasan hari ini tuh kita bisa lihat ya, kalau ketegangan antara Korea Utara sekarang itu bukan cuma soal konflik biasa, tapi udah melibatkan banyak kepentingan global, mulai dari politik, ekonomi, militer, sampai hubungan internasionalnya. Nah, mulai dari penghancuran simbol reunifikasi, konflik nuklir, latihan militer Amerika dan Korea Selatan, sampai kedekatan Korea Utara dengan Rusia, semuanya bikin situasi di Asia Timur makin tegang nih. Walaupun belum tentu perang besar banget dari waktu dekat, dunia internasional itu tetap harus waspada karena dampaknya bisa sangat besar bagi keamanan dan ekonomi global. Karena sampai sekarang ini konflik Korea Utara juga masih terus berkembang dan dunia internasional ini kan masih terus memantau situasinya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Korea Utara benar-benar siap perang atau ini cuma strategi buat nunjukin kekuatan mereka aja nih? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Nah, kami host pamit undur diri. Terima kasih juga buat kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir lah pada hari ini. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya ya. Sampai jumpa.